Shalom, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat sore dan salam sehat selalu buat untuk kita semua. Suasana pandemi Corona-19 mewajibkan kita untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menjalankan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ya betul Pak, seperti kita pada saat hari ini kita sudah menjaga jarak. Bapak Ibu sidang raya Natal, Bapak Ibu sidang raya Natal yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tiap tahun kita merayakan Natal umum dengan sukacita bersama-sama, dan untuk tahun ini kita harus tetap bersukacita dan mana Natal tetap harus ada di hati kita. Sidang masa raya Natal yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 2020 ini perayaan Natal dengan mengambil tema mereka akan menamakannya Immanuel, Matius pasal 1 ayat 23. Dan subtema bagi kita sekalian, melalui sukacita Natal, Tuhan menyertai kita untuk melewati pergumulan dan tantangan dalam berjemaat dan bermasyarakat. Bapak Ibu sidang raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami membacakan susunan acara Natal umum pada tahun ini, kami akan menyampaikan 2 buah pantun Pak, silakan. Pantun yang pertama, pergi ke pasar beli bantal, belinya di pasar Kintamani. Mari kita sambut hari Natal, hari lahir Tuhan kita. Jalan-jalan ke Pulau Bali, di sana banyak penjual kuali. Mari sambut Natal ini walaupun dalam suasana pandemi. Baik, Bapak Ibu sidang raya Natal yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun susunan acara Natal umum kita pada sore hari ini, yang pertama pembukaan oleh pembawa acara, yang kedua ibadah, yang ketiga perayaan yang nantinya berisikan laporan dari Ketua Panitia Natal Umum Jemaat GKI Sababilah tahun 2020, kemudian sambutan-sambutan, kemudian penyerahan bingkisan-bingkisan secara simbolis, dan yang terakhir penutup. Haleluya, di Bethlehem malam-malam bersorak.
Salam. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki ibadah, kita akan mendengarkan pembacaan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Frenison Genseng SE MPD. Disilakan. Sidang masa raya Natal yang berbahagia, kami mohon perhatian sebentar karena kami ingin membacakan pesan bersama yang telah ditetapkan oleh Persekutuan Gereja Indonesia dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pesan Natal tahun 2020. Saudara-saudari terkasih, kami Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada ibu dan bapak, saudara-saudari sekalian beserta seluruh keluarga. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang harus belajar di rumah, kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap keserakahan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus. Bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia. Sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda. COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya dan karenanya kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen, kita bisa menderita sama seperti yang dialami orang lain. Namun kita bisa menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah surgawi berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, merayakan Natal dalam suatu situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus, kita Sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah memampukan kita untuk hidup selalu berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan. Karena kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah.
Salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bersama adalah bahwa pernyataan Allah dikisahkan sejak Perjanjian Lama. Pernyataan seperti itu tampak jelas dialami oleh Musa ketika diutus untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Musa takut menghadap Firaun untuk melaksanakan perutusan itu karena sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Sama halnya dengan Nabi Yeremia. Dia enggan menerima perutusan Tuhan karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan meneguhkan hatinya. Kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Pernyataan Allah juga memampukan Yusuf melampaui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria, tunangannya yang belum ia nikahi. Saudara-saudari yang terkasih, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat Sang Raja Damai, Allah beserta kita, lahir di dunia. Kekuatan cinta dan pernyataan Allah memampukan kita untuk menumbuh rasa kesetia kawanan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia, sekaligus alasan mendasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan itu tak ternilai harganya. Karenanya kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Pertanyaan yang mesti kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal aktual pada masa sekarang ini adalah bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu. Tentu dengan mengikuti Yesus Kristus Sang Immanuel yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan serta situasi dan kondisi kita masing-masing, kita mengalami Sang Immanuel sekaligus menghadirkan pengalaman akan Allah yang beserta kita. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, intoleransi, dan tindakan kekerasan apapun yang tetap berbuat baik. Pengalaman akan kehadiran Allah juga meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19. Dengan cara bermurah hati dan saling bertolong-tolongan, menanggung beban sesama kita melakukan semua itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negeri ini. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Demikian berita Natal kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Panggilan beribadah. Di tengah situasi sulit yang terjadi saat ini, iman kita diuji, di mana kita seolah saling menjauh satu dengan yang lain. Beribadah pun kita tak boleh. Semua ini karena pandemi COVID-19. Tetapi saudaraku, Tuhan tak pernah menguji kita melebihi kekuatan. Kita yakin cahaya mulia itu bersinar
pertanda pengharapan bagi kita. Lihatlah, lihatlah, Ia datang dengan kemuliaan. Ia datang membawa cahaya, membawa sukacita yang besar di tengah ketakutan, keterpurukan, dan keputusasaan. Ia telah lahir, Sang Juru Selamat kita, dan mereka akan menamakannya Immanuel, Tuhan menyertai kita. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99, baitnya yang pertama dan yang kedua. Pada bait yang kedua kami undang jemaat untuk berdiri. Gita Sorga bergema. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sidang jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di hari Natal yang kudus ini, mengingatkan akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan pemeliharaan-Mu, kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Tuhan Allah Bapa di sorga, betapa luar biasa kasih-Mu sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal lahir ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Sepanjang tahun ini kami sudah merasakan suka dan duka yang begitu banyak. Namun satu hal yang kami percaya, yaitu penyertaan-Mu senantiasa dalam kami. Natal tahun ini berbeda dari tahun-tahun yang sudah lewat. Ada rasa sedih dan khawatir lantaran pandemi COVID-19 yang terjadi secara global. Tetapi kondisi tersebut tidak menyurutkan keceriaan umat Kristen
untuk menyambut Natal, karena kami yakin Tuhan penolong yang sejati menjaga kami. Engkau adalah Bapa yang baik, Tuhan, yang senantiasa memberikan yang baik dan sempurna bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami dan tetap setia menjaga dan memelihara kami umat-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Di hari perayaan Natal ini kami teringat juga akan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi, apapun dan bagaimanapun keadaan mereka, bahkan di mana mereka berada. Kami yakin Tuhan tetap menjaga dan memelihara mereka. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah kami semua dengan segala berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Berikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala apapun yang terjadi, biar kami dapat memahami dan mengerti akan maksud-Mu, Tuhan. Kami pun boleh menikmati kasih, sukacita dan damai sejahtera yang melimpah, yang berasal dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang Maha Kasih, kami merayakan Natal dengan keterbatasan melalui media massa secara virtual di rumah kami masing-masing, namun tidak menyurutkan kami untuk tetap bersukacita merayakannya, karena kami yakin kuasa Tuhan yang senantiasa dan memberkati kami semua umat-Mu. Kami hanya berserah hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 101, bait yang pertama dan yang kedua. Alam raya berkumandang. Hallelujah.
Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Penyalaan lilin Natal. Untuk penyalaan lilin Natal kami persilakan kepada yang pertama Ketua Panitia, yang kedua Ketua Majelis Jemaat GKI Sababilah atau yang mewakili, yang ketiga mewakili Cares Malawen Raya, yang keempat Ketua-Ketua lingkungan Efata, Nasaret, Bethlehem dan Gloria. Yang kelima, ketua-ketua kategorial. Yang pertama, seksi pelayanan lansia. Yang kedua, seksi pelayanan bapak. Yang ketiga, seksi pelayanan perempuan. Yang keempat, seksi pelayanan pemuda dan remaja. Dan yang kelima, dari seksi pelayanan anak. Kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Sementara lilin Natal kita nyalakan, jemaat memuji dari Kidung Jemaat nomor 92, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Malam Kudus. Terlelah
Sidang masa raya Natal yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur pada malam Natal ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah meskipun dari rumah kami masing-masing. Namun hal yang demikian tidak menyurutkan sukacita Natal di dalam hati dan kehidupan kami umat-Mu. Di dalam ibadah malam Natal ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendasarkan kehidupan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar kami selalu boleh diarahkan, dipimpin, untuk bagaimana kami mengerjakan kehidupan kami sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, yaitu dari saya mengambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Dengan perikop pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sidang masa raya Natal yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kehidupan kita umat Tuhan pada masa sekarang ini dalam situasi yang kritis, artinya kita tidak lagi di dalam zona yang baik-baik saja, namun kita berada di dalam situasi yang sulit yang kita hadapi pada saat ini. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini bukan hanya memukul sektor kehidupan, namun seluruh sektor terdampak akibat dari pandemi ini. Dan hal ini merupakan salah satu tantangan dan pergumulan yang dihadapi umat Tuhan di seluruh dunia. Dan hal inilah yang juga terjadi pada masa lampau, di mana juga bangsa Yehuda sebagai umat pilihan Allah juga menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, di mana mereka harus menghadapi ujian. Dalam hal ini mereka dibuang ke pembuangan, artinya mereka dibuang ke penjajahan oleh bangsa Babel. Dan disitulah mereka mengalami fase kritis atau fase keterpurukan mereka akibat dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan di hadapan Tuhan Allah, sehingga mereka
mendapatkan penghukuman dari Allah dengan di mana mereka mengalami pembuangan kepada bangsa Babel. Dan di dalam masa pembuangan ini pula Yesaya menubuatkan atau memberikan harapan di mana bagi mereka, dalam hal ini bangsa Yehuda dan juga bangsa Israel, bahwa kepada mereka akan muncul atau lahir seorang penyelamat atau Mesias yang disebut Immanuel atau juga Yesus Kristus. Dan nubuat ini telah lama disampaikan kepada umat Tuhan pada zaman Nabi Yesaya. Tentu hal ini juga berkaitan erat dengan apa yang terjadi pada situasi kita pada saat ini, di mana kita juga dalam fase krisis atau keterpurukan di dalam kehidupan kita. Namun semuanya ini tentu adalah bagian dari rencana Tuhan, di mana dengan ujian ataupun cobaan yang Tuhan berikan melalui pandemi ini, kita boleh mengintrospeksi diri bagaimana keberadaan kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, atau masih jauh dari harapan. Oleh karenanya, Balai Tinas Firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita, Tuhan akan selalu menyertai kita dengan bagaimana Ia mengaruniakan Putra Natal di dalam kehidupan kita. Demikian juga kita berpengharapan bahwa kita akan dibebaskan dari segala tantangan pergumulan kehidupan, situasi sulit yang kita hadapi, sebagaimana halnya bangsa Yehuda yang diselamatkan oleh Tuhan Allah dari semua bentuk penjajahan dan penindasan terhadap diri mereka. Demikian juga kita berpengharapan sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita berpengharapan bahwa Allah akan selalu menyertai kehidupan kita di dalam kita melewati setiap tantangan, rintangan, pergumulan kehidupan yang selalu kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya, kita menyadari bahwa Tuhan selalu memberikan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Namun kadangkala Tuhan izinkan kita harus mengalami situasi yang sulit atau tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan cara Tuhan untuk selalu membentuk karakter iman kita, agar kita selalu boleh teguh di dalam pengharapan dan beriman teguh dan kuat di dalam pengandalan akan Tuhan. Kita percaya Tuhan Allah akan selalu menyertai kehidupan kita, dan kita berpengharapan kita boleh dimampukan untuk menghadapi dan melewati setiap tantangan pergumulan kehidupan, di mana di dalamnya situasi sulit akibat pandemi ini dapat kita hadapi dan kita lewati dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum doa syafaat, kita akan mendengarkan paduan suara dari jemaat GKI Sababila. Dipersilahkan. La
Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan firman yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan, kemurahan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada saat ini kami boleh dimampukan untuk dapat menyatakan kehidupan persekutuan kami di hadapan-Mu ya Allah. Meskipun di tengah keterbatasan, di tengah batasan yang terjadi, namun hal yang demikian tidak mengurangi semangat kami untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu memohon dan berpengharapan akan pertolongan kuasa kasih Tuhan boleh terjadi atas kehidupan kami. Di malam Natal ini ya Tuhan, kami menaikkan doa kepadamu, seraya kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sebagai keluarga-keluarga Kristen. Kiranya Engkau senantiasa turut bekerja di dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan kami umat-Mu, agar kami senantiasa boleh hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Allah. Kami sadar bahwa kami manusia ada banyak kelemahan dan keterbatasan, ada banyak pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa dan salah dalam kehidupan kami, agar kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Bapa di sorga, di malam Natal ini kami merenungkan bagaimana kehidupan kami umat-Mu sepenuhnya berada di bawah kuasa-Mu ya Allah, di mana Engkau telah berinisiatif menyatakan keselamatan di dalam kehidupan kami melewati kelahiran Sang Putra Natal, bayi Yesus Kristus yang boleh lahir ke dunia untuk menebus dosa kami umat manusia. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami untuk bagaimana kami merespon keselamatan yang telah Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami umat-Mu yang percaya, sehingga kami selalu boleh setia untuk memberlakukan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah dalam setiap harapan kami ke depan, Engkau selalu turut bekerja di dalam semuanya itu ya Tuhan, sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa boleh kami terima daripada Engkau ya Allah. Berikan kami roh hikmat daripada-Mu ya Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa kasih-Mu, agar kami selalu boleh hidup bijaksana, mengerjakan kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari kehidupan kami ke depan di sepanjang tahun 2020 dan akan memasuki tahun yang baru 2021. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati kehidupan kami umat-Mu, dan biarlah hidup dan kehidupan kami senantiasa kerjakan untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan dan kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan doa kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun dengarkanlah terlebih dahulu pengantar persembahan yang diambil dari Matius pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujudlah menyembah dia, dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena atas kasih dan kemurahan Tuhan, hari-hari kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga atas berkat yang telah diberikan Tuhan melalui usaha dan pekerjaan kami. Di tengah sukacita Natal kami saat ini,
kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini Tuhan, agar bisa kami pergunakan untuk pelayanan kami terhadap Tuhan dan sesama kami. Bersama ini juga kami persembahkan diri dan kehidupan kami untuk melayani Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 119, baitnya yang pertama dan yang kedua. Hai dunia, gembiralah. Sama-sama bersyukur. Hai dunia, elokkanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Berkat Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Pulanglah dengan damai, sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah acara ibadah perayaan Natal Jemaat GKE Sababila telah kita ikuti bersama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Sidang masa Natal yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku Ketua Panitia Perayaan Natal Jemaat GKE Sababila tahun 2020 untuk menyampaikan laporan ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat sore untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena penyertaan-Nya lah sehingga pada kesempatan ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka merayakan Natal Jemaat GKE Sababila tahun 2020. Meskipun dengan
keadaan, situasi, dan kondisi yang berbeda, tidak seperti biasanya dikarenakan karena wabah COVID-19. Namun kami yakin ini semua tidak mengurangi makna dan tujuan perayaan Natal kita pada saat ini. Sebelum kami menyampaikan laporan ini, izinkanlah saya menyampaikan hormat saya kepada Majelis Pertimbangan Jemaat GKI Sababila, Badan Pengawas Perbendaharaan Majelis Jemaat GKI Sababila, BPH Majelis Jemaat GKI Sababila beserta jajarannya, BPH Majelis Calon Resort Malawen Raya beserta jajarannya, Ketua Lingkungan yang ada di lingkungan Jemaat GKI Sababila beserta jajarannya, serta pengurus kategorial yang ada di Jemaat GKI Sababila, serta seluruh panitia yang kami hormati dan sidang masyarakat Natal sekalian yang kami muliakan. Bapak Ibu sidang masyarakat Natal yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terlaksananya acara ini atas dasar yang pertama, surat keputusan BPH Majelis Jemaat GKI Sababila nomor 22 BPH miring Majelis Jemaat GKI Sababila miring 11 miring 2020 tertanggal 23 November tahun 2020. Yang kedua, rapat kerja panitia pada tanggal 22 November 2020 menetapkan menyepakati jumlah dana yang diperlukan untuk seksi-seksi perlengkapan anjang sana, seksi acara, seksi liturgi serta paduan suara dan seksi konsumsi sebesar Rp15.810.000. Adapun kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan perayaan Natal Umum Jemaat GKI Sababila tahun 2020 antara lain: yang pertama, latihan paduan suara; yang kedua, melaksanakan kegiatan anjang sana bagi orang tua jompo sebanyak 72 orang di lingkungan Jemaat GKI Sababila. Terlaksananya acara ini merupakan berkat bantuan dan kerjasama sidang jemaat sekalian dan seluruh panitia Natal Majelis Jemaat GKI Sababila tahun 2020 serta BPH Majelis Jemaat GKI Sababila yang mana telah banyak memberi arahan dan bimbingan kepada semua panitia. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada tim perekaman, tim kameramen yang sudah bersusah payah mendukung kegiatan ini sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Bapak Ibu sidang masyarakat Natal yang terkasih dalam Tuhan, akhir laporan ini dan biarlah kita lihat bersama-sama seperti yang sudah terpampang di hadapan kita semua. Tema yaitu yang sudah ada di hadapan kita semua, mereka akan menamakan Dia Immanuel, Matius 1 ayat 23, serta subtema melalui sukacita Natal tahun Tuhan menyertai kita untuk melewati pergumulan dan tantangan dalam berjemaat dan bermasyarakat. Melalui tema dan subtema yang sudah dibuat oleh panitia, saya mengajak mari kita tetap mentaati protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, agar kita terlindung dari virus COVID-19 dan akhirnya
apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini atau dalam laporan ini ada sesuatu yang kurang berkenan, kami atas nama panitia dan atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan selamat menyongsong Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Teringat saat Natal bersama di kampung halamanku, terkenang wajah mama papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan selangkah saja mau menghampiri pada hidup kita ini? Tuhan, sertailah mereka. Kasih sayangmu yang telah
tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan? Selangkah saja mau menghampiri pada hidup kita ini. Tuhan, sertailah mereka. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan daku, ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Mama, selamat tahun baru. Papa, selamat tahun baru. Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Selamat Natal Mama. Selamat tahun baru. Salam, selamat sore, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat GKI Sababilah, sekaligus Ketua Calon Resort Melawen Raya, beserta seluruh BPH Jemaat GKI Sababilah. Yang kami hormati Ketua Panitia Natal Umum GKI Sababilah beserta seksi kepanitiaan dan anggota. Yang kami hormati Ketua Lingkungan beserta penutua diakon di Jemaat GKI Sababilah beserta Ketua Kategorial. Yang kami hormati seluruh jajaran Majelis Pertimbangan dan Badan Perbendaharaan Keuangan Jemaat GKI Sababilah. Yang kami hormati Kepala Desa Sababilah. Yang kami hormati warga Jemaat GKI Sababilah.
Pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan sambutan Natal Umum tahun 2020, mengingat Natal kali ini sungguh sangat berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Dalam hal ini rasa syukur dan terima kasih kami kepada Ketua Panitia dan seluruh jajarannya yang sudah bekerja keras serta bekerja sama yang dapat melaksanakan kegiatan Natal ini dengan baik meski di tengah hambatan dan keadaan kita di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia dan seluruh yang terlibat di dalamnya. Perlu diingat bahwa keadaan kita di tahun 2020, kita mengalami keadaan pandemi COVID-19 yang berawal dari bulan Maret sampai saat ini. Dengan keadaan demikian, segala bentuk program yang dirancang tidak bisa terpenuhi secara maksimal, baik di bidang pelayanan, keuangan, maupun pembangunan. Sidang masa raya Natal yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akan tetapi perlu kami sampaikan juga berdasarkan peraturan sinode dan diatur di kejamatan kita, khususnya di Jemaat GKI Sababila, bahwa dalam menyikapi keadaan saat ini kita masih bisa melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing yang dilaksanakan pelayanan kebaktian secara tayang melalui TV kabel, YouTube, dan Facebook, sehingga melewati 3 cara tayang pelayanan hari Minggu, warga jemaat dapat beribadah bersama keluarga di rumah dan tidak mengurangi rasa syukur kita bahwa dimanapun kita beribadah, Allah selalu hadir. Sidang masa raya Natal yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mudah-mudahan di tahun 2021 kita sama-sama berdoa agar COVID-19 ini dapat berlalu, sehingga kita dapat bersama-sama secara optimal melaksanakan pelayanan ibadah baik di gereja maupun di rumah-rumah. Kemudian kami menyampaikan sekali lagi terima kasih kami kepada seluruh jajaran kepanitiaan Natal Umum yang mampu mengatur keuangan kepanitiaan sesuai dengan tingkat kebutuhan kepanitiaannya. Sebagai akhir kata, saya atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sababila dan atas nama pribadi keluarga menyampaikan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Yulianson Sarjana Teologia selaku Ketua Majelis Calon Resort GKM Malawen Raya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pelayanan untuk menyampaikan sambutan pada perayaan Natal Umum di Jemaat GKI Sababilah tahun 2020 ini. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Pendeta Yulianson Sarjana Teologia selaku Ketua Majelis Jemaat GKI Sababilah dan sekaligus Ketua Majelis Calon Resort GKM Malawen Raya beserta rekan-rekan BPH dan anggota serta Ibu Pendeta Patmiati Sarjana Teologia. Yang saya hormati Majelis Pertimbangan Badan Pengawas Perbendaharaan Calon Resort GKM Malawen Raya. Yang saya hormati Majelis Pertimbangan Badan Pengawas Perbendaharaan Majelis Jemaat GKI Sababilah. Yang saya hormati BPH Majelis Jemaat GKI Sababilah, pengurus lingkungan beserta seluruh penetua dan diakon Jemaat GKI Sababilah. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Kategorial Jemaat GKI Sababilah. Yang saya hormati Ketua Panitia Natal Jemaat GKI Sababilah tahun 2020 beserta seluruh anggota dan jajarannya. Dan yang saya hormati tokoh-tokoh GKI dan seluruh warga jemaat GKI yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas limpahan karunia dan berkat-Nya serta kekuatan dan kesehatan yang telah kita terima sehingga saat ini kita dapat bersama-sama merayakan Natal meskipun hanya di rumah kita masing-masing. Sidang Raya Natal yang berbahagia, saya atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Calon Resort GKM Malawen Raya menyampaikan banyak terima kasih kepada 1. Panitia Natal Jemaat GKI Sababilah dan tim perekaman serta penyiaran tahun 2020 yang telah berupaya dan bekerja semaksimal mungkin demi terlaksananya perayaan Natal ini. 2. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Sababilah, itu Bapak Pendeta Yulianson Sarjana Teologia dan sekaligus sebagai Ketua Majelis Calon Resort GKM Malawen Raya, BPH Majelis Jemaat, pengurus lingkungan bersama dengan seluruh penetua dan diakon Jemaat GKI Sababilah yang telah mengimplementasikan program Majelis Calon Resort GKM Malawen Raya di Jemaat GKI Sababilah dengan baik. Terbukti sekali perkembangan dan peningkatan yang sudah dirasakan oleh warga jemaat. 3. Serta kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga jemaat GKI Sababilah dan semua pihak yang juga ikut mendukung pelaksanaan semua program Majelis Calon Resort GKI Malawen Raya. Sidang Raya Natal yang berbahagia. Perayaan Natal tahun ini berbeda 180 derajat dari perayaan Natal di tahun-tahun sebelumnya, yakni merayakan Natal di rumah kita masing-masing dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita demikian. Namun tidak menghalangi dan mengurangi makna Natal yang kita rayakan bersama. Sebenarnya perayaan Natal tahun ini status kemajelisan kita sudah Majelis Resort GKM Malawen Raya. Namun keadaan dunia yaitu pandemi COVID-19 yang membawa kita masih tetap berada di Majelis Calon Resort GKM Malawen Raya. BPH Majelis Calon Resort GKM Malawen Raya telah mengikuti Sinode Umum luar biasa dan juga Sinode Umum luar biasa yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode GKI pada tanggal 7 Juli 2020 dan juga mengikuti sidang 7 Majelis Sinode GKI yang menetapkan penundaan Sinode Umum sampai bulan April
2021 nanti. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat selesai dan pada sinode umum itulah nantinya baru ditetapkan resort definitif. Oleh karena itu dihimbau kepada kita semua agar dapat memutus mata rantai COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan. Natal adalah kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia. Merayakan Natal berarti kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat itu di dalam hati kita masing-masing. Tuhan telah menjadi manusia yang dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar bagi yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dengan percaya kepadanya dan melakukan perintahnya, kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh berbagai karunia, dan memperoleh berkat di dalam hidup kita. Sidang Raya Natal yang berbahagia, tema tahun ini adalah mereka menamakan Dia Immanuel. Subtema, melalui sukacita Natal, Tuhan menyertai kita untuk melewati pergumulan dan tantangan dalam berjemaat dan bermasyarakat. Akhir kata, saya atas nama pribadi dan keluarga serta Badan Pekerja Harian Majelis Calon Resort GKM Malawen Raya menyampaikan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru Januari 2021. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Sekian dan terima kasih. Terima
memasuki penyerahan bingkisan yang nantinya akan secara simbolis, dan kami akan membacakan beberapa Bapak Ibu yang akan menerima bingkisan pada sore hari ini. Yang pertama, 2 orang pendeta. Yang pertama, Bapak Pendeta Yulianson STH. Yang kedua, Pendeta Patmiati STH. Kemudian dari Majelis Pertimbangan, Bapak Gimbuldi Aboy. Kemudian Bapak Jupiter. Kemudian Ibu Yunita Mareden. Kemudian dari Badan Pengawas Perbendaharaan, yang pertama Bapak Andi Tua SE. Yang kedua Bapak CH Gempa. Yang ketiga Bapak Sambelum SST MT. Kemudian dari Tata Usaha, Ibu Husika Mulyani. Kemudian pemain musik dan operator, yang pertama Bapak Apungaran SPD. Kemudian Bapak Hindra Hawino. Kemudian pembersih luar dalam gereja, yang pertama Ibu Masni. Yang kedua Ibu Kanice. Yang ketiga Ibu Lusdiana. Yang keempat Ibu Nita. Kami persilahkan yang mendapatkan bingkisan secara simbolis, kami persilahkan maju ke depan. Kepada penerima bingkisan secara simbolis kami serahkan dan dipersilahkan untuk menerima. Yang nanti diserahkan oleh siapa, Pak? Diserahkan oleh Ketua Ya. Panitia Natal Umum. Kami persilahkan maju ke depan Bapak Pendeta Yulianson. Kemudian perwakilan simbolis pembersih luar dalam gereja Ibu Masni. Diserahkan oleh Bapak Uda selaku Ketua Panitia Natal kepada perwakilan Pak Hindra Hawino, silahkan. Tidak. Pak Hindra Hawino. Ada 4 orang yang mewakili untuk menerima bingkisan dari panitia. Silakan untuk mengambil foto. Dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Kita akan memasuki acara penutup. Kami atas nama pembawa acara dan seluruh panitia perayaan Natal Jemaat GKS Sababilah tahun 2020 menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Dalam kegiatan ini kami menyadari ada banyak kekurangan yang kami lakukan, tetapi kami percaya bahwa kekurangan ini akan dapat disempurnakan pada perayaan-perayaan berikutnya. Kehilapan yang terjadi kami percaya akan menjadi motivasi kami untuk menjadi baik di tahun-tahun berikutnya. Demikian perayaan Natal kita. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam acara ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua, Pak. Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih.